selamat pagi Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Kedokteran Universitas Jambi. Nama saya Naswa Safa Alaya. Selamat pagi Ibu-Ibu. Jadi sekarang saya akan menjelaskan dan memberitahu sedikit informasi yang mungkin akan sangat berguna, yaitu tentang hepatitis A. Kenapa saya ingin memberi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ini informasi tentang hepatitis A? Karena hepatitis A ini merupakan penyakit yang menular dan cara penularannya itu sangat-sangatlah berdekatan dengan kehidupan sehari-hari kita. Maka untuk mencegah kita tertular dari hepatitis A, yuk kita kenalin tentang penyakit hepatitis A ini. Nah, hepatitis A ini biasanya kalau kayak di masyarakat awam ini biasanya nyebutnya adalah penyakit kuning, karena nanti yang kena itu adalah matanya bisa jadi kuning ataupun kulitnya bisa jadi kuning. Nah, hepatitis A ini merupakan infeksi pada jaringan hati. Jadi nanti yang terkena, jika kita terkena virus hepatitis A ini pada organ hati kita, yang disebabkan oleh virus hepatitis A yang sering disebut sebagai FHA atau HAV virus. Yang mana dari WHO sendiri akan memperkirakan tahun 2016 7.136 orang itu meninggal karena hepatitis dan 0,5%-nya kematian itu dikarenakan oleh hepatitis A. Jadi hepatitis A ini sangat-sangat merupakan bukan penyakit yang mematikan, namun dia adalah penyakit yang mudah menular dan menyebar. Jadi kita harus tahu nih gejala-gejalanya apa dan bagaimana cara pencegahannya agar kita tidak terkena penyakit hepatitis A ini. Nah, untuk gejala-gejala terlebih dahulu ya. Jadi hepatitis A ini yang pertama harus kita tahu, dia akan mengalami demam tinggi. Jadi kita harus curiga nih kalau kita demam tinggi. Lalu biasanya bakal ada lesu dan jadinya kita mudah lelah. Yang biasanya kita semangat nih, tiba-tiba kok demam tinggi, lesu, mudah lelah. Lalu biasanya nanti akan ada mual, muntah, dan jadinya nggak nafsu makan. Nah, nanti kalau udah beberapa hari itu akan ada perubahan warna pada urin kita yang biasanya warnanya kuning terang, nanti bisa jadi seperti warna teh. Dan biasanya feses kita dalam tinja kita itu warnanya bisa jadi gelap. Nah, lalu nanti tuh yang gejala yang paling khas yang sering sekali orang-orang sebut penyakit kuning. Nah, itu nanti bakal ada matanya kuning ataupun pada kukunya kuning ataupun pada kulitnya kuning. Nah, jadi kita harus tahu tuh ada 5 gejala untuk penyakit hepatitis A ini. Jadi tadi apa? Ada demam, lalu ada jadinya mudah letih, lelah, lalu muntah, mual, nggak nafsu makan, ataupun kalau udah beberapa hari itu urin kita bisa jadi berwarna teh, feses kita bisa jadi berwarna hitam, gelap, dan bisa menjadi itu yang sering disebut sebagai penyakit kuning. Mata kita kuning bisa, ataupun kulit ataupun kuku kita. Nah, yang mana virus hepatitis A ini jika dia masuk ke dalam tubuh kita itu nggak langsung menyebabkan atau muncul gejalanya. Jadi biasanya ada masa inkubasi. Jadi masa inkubasi itu masa dimana mulai dari virusnya masuk ke tubuh kita sampai menimbulkan gejala, yang mana biasanya itu 10-50 hari. Namun rata-rata virus itu masa inkubasinya adalah 28 hari. Dan biasanya masa penyembuhannya 1-3 minggu. Nah, lalu kita harus tahu juga nih apa aja faktor risiko hepatitis A agar kita bisa lebih memperkecil jangkauan kita agar kita tidak terkena hepatitis A. Yang pertama itu adalah jika kita berpergian ke daerah yang endemis hepatitis A. Jadi kita harus segera vaksin ini biasanya. Lalu kontak dengan petugas atau anak yang kita titipkan misalkan ke panti atau ke tempat mengaji, daycare gitu. Biasanya kita takutnya orang yang mengasuhnya itu bisa terkena hepatitis A. Jadi kita harus mewaspadai anak kita agar tidak kontak dengan petugas-petugas yang ternyata mereka terkena hepatitis A. Itu faktor resikonya. Lalu yang ketiga, bisa saja kita terkena hepatitis A oleh karena pajanan makanan atau minuman yang tidak bersih. Lalu riwayat penggunaan narkoba, karena hepatitis A ini bisa menular oleh karena darah. Nah, kalau misalkan kita menggunakan narkoba, itu bisa saja orang-orang menggunakan narkoba itu mereka menggunakan alat suntik secara bergantian, yang mana jika kita menggunakan alat suntik secara bergantian itu darah yang mungkin aja ada yang kena hepatitis A bisa
terkena ke kita juga. Lalu seks lelaki atau namanya seks anal itu juga dapat menyebabkan penyebaran virus hepatitis A sesama manusia. Nah, kita udah tahu nih faktor resikonya apa, maka kita harus tahu bagaimana cara penularan dari hepatitis A ini sendiri. Nah, cara penularannya bisa melalui tadi fekal oral. Jadi orang yang terkena hepatitis A lalu dia melakukan buang air besar secara sembarangan, nanti bisa saja BAB-nya itu menyemari air ataupun makanan. Nah, itu bisa menyebabkan virus itu menyebar melalui BAB-nya ke makanan. Jadi dimakan lewat mulut. Jadi si virusnya bisa masuk melalui mulut. Nah, lalu seks anal tadi, jika seks dengan lelaki itu juga dapat menyebabkan penularan hepatitis A. Lalu makanan dan minuman dikonsumsi tanpa dimasak. Karena bisa saja virus hepatitis A ini seperti tadi, mungkin ada virusnya yang terkena oleh lingkungan yang tercemar, lalu kita nggak masak, jadinya makanannya itu bisa menjadi tempat penularan dari virus hepatitis A ini. Lalu tangan yang kotor, lalu kebersihan per orang dan sanitasi yang buruk juga dapat menyebabkan kita tertular hepatitis A. Lalu bagaimana penanganan penderita dan lingkungannya jika ternyata kita terkena hepatitis A? Jadi kita harus tahu juga nih. Jadi penderita ini harus kita tanganin untuk kesembuhannya agar tidak menularkan. Lalu jika penderitanya ini mengalami hepatitis A, maka kita harus minta untuk beristirahat hingga demamnya hilang dan si gejala-gejala kuningnya tadi juga hilang. Lalu menghindari transmisi pada orang lain agar kita tidak menularkan dengan orang lain. Lalu asupan makanan yang harus bergizi. Juga yang terakhir kita harus mensterilkan dengan disinfektan tempat di mana yang menjadi sumber penularan itu. Lalu kita udah tahu nih faktor resiko, cara penularan, dan jika kita terjangkit bagaimana kita mengatasinya. Lalu kita harus tahu juga nih bagaimana pencegahannya agar kita nggak terkena nih dari semua gejala-gejala tadi. Jadi pencegahannya itu kita harus masak makanan dan minuman dengan matang. Jadi kalau bisa itu kita harus jangan makan makanan yang setengah matang seperti sushi ataupun makanan yang lainnya, dan juga minum itu kalau bisa minumannya itu yang udah kita masak lagi airnya. Lalu buang air besar di jamban atau toilet, jangan buang air besar sembarangan karena tadi bisa cara penularan hepatitis A ini bisa melalui fekal oral atau dari BAB kita ke mulut dengan kita makan makanan yang sudah terkontaminasi oleh virus hepatitis A. Lalu harus ada nih penyediaan air bersih. Jadi kita harus tahu juga jangan sembarangan cuci tangan ataupun mandi ataupun minum dengan air yang tidak bersih. Lalu cuci tangan dengan sabun, cuci tangan 7 langkah ataupun 6 langkah dengan sabun dan air mengalir. Lalu vaksinasi hepatitis A nih, apalagi kalau kita mau ke daerah yang endemis hepatitis A, jadi kita harus vaksinasi. Namun jika kita tidak ke daerah endemis juga tetap harus vaksinasi hepatitis A agar kita tidak terkena hepatitis A. Nah, penting kita ingat itu hepatitis A ini agar kita tidak terkena juga, jangan berbagi alat makan ataupun alat minum pada penderita hepatitis A yang kita tahu. Lalu seorang itu tidak bisa tertular lagi atau tidak bisa kambuh lagi, karena kalau udah terkena sekali hepatitis A maka bakal ada perlawanan tubuh. Jika ada hepatitis A masuk lagi, dia akan mengenali. Jadi kita nggak bakal terkena 2 kali oleh hepatitis A ini. Lalu penderita hepatitis A tidak harus dirawat, tetapi harus istirahat kecuali kalau memang ada gejala-gejala yang berat. Dan hepatitis A ini bukan penyakit turunan, karena dia adalah penyakit yang menular dan menyebar. Maka kita harus mengetahui nih cara pencegahannya, harus mengenal hepatitis A. Jadi itu tadi tentang hepatitis A, bagaimana kita mencegah gejalanya, lalu faktor resiko ataupun cara penularannya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti penjelasan saya. Semoga kita tetap sehat selalu dan tidak terkena penyakit menular ataupun penyakit yang berbahaya. Terima kasih.